Kembali lagi di pendalaman ajaran. Shalom semuanya yang sudah nungguin dari tadi. Waduh, kapan tayang kan? Akhirnya penantian kalian telah usai dan episode ini akhirnya tayang. Sama nih kayak yang akan kita bahas di hari ini, itu sesuatu yang berhubungan tentang penantian, yaitu Advent. Advent itu sebenarnya punyanya siapa sih? Dan pastinya hari ini nggak mungkin aku yang bahas sendirian. Hari ini bareng sama Kak Yuda. Hai, shalom. Gimana kabarnya? Baik, sedang menanti juga nih. Menanti apa nih? Menanti apa? Menanti apa? Menanti something lah. Oh. Bukan menanti anak lagi tuh. Aduh, jangan deh. Bisa gawat itu. Siapa tahu tiba-tiba nyusul satu. Iya. Nah, hari ini kita mau bahas tema tentang Advent gitu kan ya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, mari kita berdoa dulu ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah selalu menyertai kehidupan kami. Kau selalu pimpin setiap langkah kami. Sebentar kami akan membahas tema Advent untuk konten PA ini. Tuhan, biarlah pembahasan kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan pakailah kami berdua di sini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kalau kita ngomongin tentang Advent ya, yang paling sering kan yang pasti minggu-minggu Advent. Ada gereja Advent juga. Terus itu Advent itu kan di Katolik ada, di GKI ada juga ya kan. Terus habis itu sebenarnya ini punyanya siapa nama Advent ini? Iya, soalnya nggak semua gereja juga ada iya. Advent ya. Iya. Iya, sebenarnya kalau mau ngomongin Advent miliknya siapa, agak susah juga ya. Maksudnya gini, sebenarnya kata Advent itu kata yang netral sebenarnya. Advent itu sendiri kan artinya kedatangan atau kedatangan yang dinanti-nantikan, dirindukan, diharapkan gitu. Jadi secara terminologinya sendiri itu memang sebenarnya Advent itu sesuatu yang netral dan biasa dipakai pada zaman dulu itu. Bukan hanya di kalangan kekristenan, di non-Kristen juga dipakai. Karena kan istilah Advent itu juga bukan dimunculkan oleh orang Kristen. Jadi kita nggak bisa mengklaim kalau Advent itu istilah Kristen gitu, juga nggak bisa. Itu bahasa apa tuh aslinya tuh? Bahasa Yunani sih. Gitu. Bahasa Yunani. Kemudian lebih masuk kalau Adventusnya itu ke bahasa Latin. Iya. Adventus gitu. Ya, temannya Adventus. Juventus ya. Atau meletus. Jadi kalau orang-orang yang berbahasa Latin ya itu jadi sebuah kata biasa aja. Kata gitu biasa ya. Aja sebenarnya. Cuman di Indonesia nggak ada padanan kata yang jadi satu kata gitu kan. Dan masuk di Indonesia menurut saya memang gerbongnya pakai gerbong keagamaan, khususnya Kristen. Dan kita mengenalnya langsung di dalam konteks kehidupan keagamaan. Gitu. Nah, di dalam konteks kehidupan keagamaan ini kemudian kata Advent itu mungkin kalau saya kelompokkan gitu ada dua kelompok. Advent yang dipakai untuk nama sebuah denominasi gereja. Ya, gereja Advent itu ya. Gereja Advent itu. Lalu kelompok kedua adalah Advent yang digunakan untuk merujuk kepada Minggu Advent. Minggu Advent itu minggu-minggu sebelum Natal. Ya. Gitu. Itu yang kita pakai juga gitu ya. Iya. Di GKI ya. Nah, kalau gereja Advent itu sebenarnya apa itu? Gereja itu aliran, disebut aliran Advent karena ya seperti terminologinya tadi, Advent itu adalah kedatangan. Nah,
gereja Advent itu awal mulanya adalah sebuah gereja atau sebuah gerakan. Awal mulanya gerakan tokohnya itu Miller. Miller itu berbicara bahwa Kristus akan datang gitu. Oh, kedatangan yang kedua. Iya, kedatangan yang kedua. Nah, jadi gerakan ini menggemakan tentang kedatangan Kristus itu. Nah, kemudian ya seperti kita ketahui ya nubuatan itu tidak terjadi, maka kemudian waktu itu sempat ada dia sudah ngomong tanggal segini. Oh gitu. Ya sempat tahun berapa itu ya? 1800-an mungkin ya. Atau sebelumnya itu juga sudah mulai ada ya itu ya. Nah, jadi sempat dinubuatkan kemudian ya tidak terjadi. Nah, tapi warna teologianya itu udah terlanjur jadi trademarknya mereka. Jadinya makanya kemudian berkembang menjadi denominasi, gerakan itu berkembang menjadi denominasi ya sampai sekarang jadinya. Ya namanya disebut gereja Advent. Karena mereka lagi menantikan si kedatangan Yesus gitu ya. Memiliki penekanan di sana kayak ya misalnya gereja aliran Pentakosta itu juga punya karakteristik tersendiri gitu. Gereja karismatik, kenapa disebut karismatik? Karena sangat memberikan penekanan pada karismata, karunia roh maksudnya gitu. Soalnya yang aku tahu kan kalau dari gereja Advent tuh pokoknya dia ada hari Sabat tuh Sabtu, mereka nggak bisa ngapa-ngapain tuh anak-anak Advent. Iya, jadi di dalam perkembangan teologianya kemudian gereja Advent juga disebut gereja Advent hari ke-7 begitu. Hari ke-7 muncul dari itu tadi hari Sabat itu. Makanya mereka ibadahnya juga di hari Sabtu. Karena kalau perhitungan secara kalendernya dikonvert ke kalender Gregorius ya kita ini ya. Itu jadi hari Sabat itu memang jatuhnya di hari Sabtu, bukan di hari Minggu. Tapi mereka biasanya dari Jumat malam tuh sudah nggak bisa kemana-mana tuh, sudah dicariin tuh, suruh di rumah aja. Karena tradisi Sabat yang dari Yudaisme. Itu dari setelah matahari terbenam ya kalau? Iya, hitungannya kalau menurut Alkitab hitungannya sih mulai jam 6 sore. Setelah maghrib. Udah. Itu iya. Soalnya biasanya anak-anak Advent tuh kalau udah malam kita nongkrong Jumat malam dicariin orang tuanya. Kamu di mana? Oh di kos. Padahal di luar gitu kan. Jadi yang penting selamat hari Sabat. Yang penting gitu aja. Padahal nongkrong gitu kan. Soalnya kan cukup aneh ya kalau di sini ya, karena mereka kan minoritas gitu kan. Dibandingkan kalau misalnya di Israel sana ya memang mereka mayoritas. Jadi kalau Sabtu nggak kerja itu normal Kak. Di sana hotel tuh misalnya nih kita nginep di hotel yang sama Kamis Jumat Sabtu. Kita lihat tuh Sabtu nih yang chef ini nggak ada, nggak masuk nih. Oh, ini berarti dia Yahudi nih, dia Sabat libur gitu kan. Sedangkan kalau di sini jadi repot kan mereka sekolah, kalau yang zaman sekolah masuk Sabtu nggak bisa sekolah. Iya. Nggak boleh ngapa-ngapain. Padahal maknanya awalnya cuman perkara kedatangan terus jadi ngerepotin gitu. kan karena nggak sesuai sistem yang ada di sini kan. Iya betul. Jadi memang ketika kita berbicara soal teologianya gereja Advent, khususnya penekanan pada hari ke-7 itu ibadah di hari Sabat, bagaimana mereka memelihara hari Sabat itu ya sebagai bagian dari ekspresi mempersiapkan diri itu juga gitu. Ya memang agak panjang sih. Kayaknya out of context nanti kalau membahas terlalu dalam ke sana. Tapi itu sebagai dia pakai hari Sabat itu sebagai dia lagi menantikan kedatangan itu. Kira-kira gitu. Nah terus kok ada minggu Advent itu kenapa kok cuman beberapa minggu sebelum
Natal tuh? Nah, jadi memang eh, memang historinya agak panjang sih ya tentang masalah penghitungan itu. Tetapi kalau kita lompat aja pada tradisi yang sekarang diterima itu kan mulai tahun berapa itu ya? Sebelum abad pertengahan itu. Tradisinya Advent itu sebenarnya udah lama sangat banget. tua. Yang awal-awal terdeteksi menurut literatur yang saya baca, itu kan awal mulanya dari liturgi Galia ya. Oke. Galia itu daerah Prancis ya itu ya. Jadi itu liturgi lama dan memang liturgi kita gereja-gereja yang cukup concern dengan liturgi itu menjadikan liturgi Galia ya sebagai acuan juga, karena memang akar liturgi yang ditelusuri itu biasanya memang ujungnya di situ gitu. Liturgi Galia itu salah satu liturgi yang penting. Nah, singkat cerita memang perhitungannya macam-macam ya, berubah-ubah. Tapi pada akhirnya sekarang itu kita menghitungnya 4 minggu. 4 minggu sebelum Natal. Jadi Advent 1, 2, 3, 4. Nah, jadi memang kalau sudah berbicara ke sini, dalam pengertian itu Advent itu kemudian memang dikhususkan kepada keterkaitannya dengan Natal, kedatangan Kristus, inkarnasi itu, begitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin ini mempersiapkan Natal ya, terus kenapa kok bisa nggak semua gereja pakai? Kan semua gereja Natalan dong. Iya. Ada juga ya yang ada sih yang enggak ya. Tapi ya anggaplah yang majority ini kan Natalan. Iya. Jadi sekalipun gereja-gereja itu merayakan Natal, tapi kan tidak semua gereja itu memiliki perhatian yang cukup terhadap liturgi. Gitu. Jadi Advent itu sebenarnya memang lebih terkait kepada liturgi. Kalau gereja-gereja itu memperhatikan liturgi pasti ada Advent. Karena jadi memang lebih ke liturgisnya. Jadi di dalam liturgi itu kemudian nanti kita akan mengenal kalender liturgi. Jadi ada hitung-hitungan kalendernya, Hamin berapa. Nah itu karena ada hitung-hitungan itu, dan hitung-hitungan itu masuk di dalam bagian dari liturgi. Gitu. Makanya tidak semua gereja memperhatikan liturgi, sehingga tidak semua gereja juga ada Minggu Adventnya. Terus kalau kayak misalnya biasanya kan kalau Advent itu identik dengan nyalain lilin. Sebelum waktu ibadah mulai itu kan nyalain lilin. Itu memang semuanya pakai lilin gitu dari zaman dulu atau kayak gimana? Iya. Kalau lilin memang simbol kehidupan dan sebagainya gitu. Tapi memang maksudnya ketika lilin dinyalakan, nah kan itu kadang kan yang awal cuma 1 ya 1, Advent 2. Itu memang apakah memang dari zaman yang liturgi Galia itu tadi juga nyalain satu-satu gitu atau? Kalau soal penyalaan lilinnya saya nggak ingat yang di liturgi Galia itu apakah penyalaan lilinnya sudah seperti itu. Iya, yang poin itu saya agak miss. Tapi itu simbol berarti kan ya? Iya, simbol. Jadi untuk membantu kita menghitung kita masuk Advent yang keberapa. Gitu. Lalu kalau misalnya ini kan kita sering diakalin tuh pakai cetekan sudah bukan lilin lagi, itu masih nggak apa-apa ya? Jadi lampu. Ya memang itu pro kontra sih ya. Jadi memang kalau awal mulanya ya, kalau mau ngomongin ceritanya kan ya lilin itu terkait dengan
simbol identitas kita sebagai orang Kristen, karena Tuhan ngomong kamu adalah terang dunia, gitulah. Ketika lilin itu dinyalakan, sebenarnya kan lilin itu makin lama makin habis gitulah. Itu simbol bagaimana ketika kita sebagai terang dunia, ya kita siap untuk hidup ini habis gitu, asalkan bisa menerangi dunia. Begitu. Nah, sebenarnya sih konsep awalnya itu begitu. Lah tapi kan kita itu makin ke sini berhadapan dengan pemikiran-pemikiran praktis begitu. Nah, akhirnya ya cari lilin ungu sulit, harganya juga lumayan. Kemudian dipakainya juga cuman event-event tertentu gitu. Lalu pertimbangan-pertimbangan lainnya, nanti udah gereja sekarang pakai AC dan sebagainya. Ketiup AC makin cepat habis ya. Dan sebagainya gitu. Ya sudah, akhirnya diganti dengan lilin itu, lilin lampu gitu. Tapi itu memang pro kontra. Saya tahu ada gereja-gereja tertentu yang tetap mempertahankan makna dari lilin itu, jadi ya tetap dia pakai lilin. Dengan risiko si Advent satunya udah kecil tuh nanti ya. Yang sampai minggu keempat ini punyanya satu ini udah kecil. Gitu. Terus kalau kayak yang kita kenal sekarang itu kan di Katolik ada gitu kan, di Protestan ada si Advent ini, ada bedanya enggak atau emang sama gitu? Gini, kadang ada beberapa orang itu yang bertanya, kenapa sih kok kita itu ada Advent segala macem, kok niru-niru Katolik gitu? Ya sebenarnya sih ini, jadi sebelum saya jawab pertanyaanmu, saya mau mengklarifikasi ini ya. Jadi Advent itu sebenarnya sekali lagi bukan miliknya Katolik. Dalam pengertian Katolik ini gereja denominasi Katolik Roma ya. Bukan. Karena tradisi Advent itu sudah ada jauh sebelum terjadi reformasi. Belum ada perpecahan antara Katolik Roma dengan Protestan. Itu belum ada. Jadi jauh sebelumnya itu sudah ada tradisi Advent ini. Makanya untuk tradisi-tradisi yang seperti itu menurut saya tidak tepat kalau dikatakan ini tradisinya Katolik Roma gitu. Karena sebenarnya kita juga mewarisi tradisi itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika terjadi reformasi yang dipelopori oleh Luther, Calvin dan sebagainya, itu sebenarnya tradisi Advent ini tidak dihapus. Bukan bagian yang dihilangkan. Jadi gereja-gereja Protestan pada waktu itu yang ikut pergerakan reformasi pada waktu itu tetap merayakan tradisi Advent ini. Gitu. Jadi Advent di gereja Protestan itu bukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian melihat kok apik ya gereja ini ada Advent, kok bagus, saya mau ambil deh, mau adopsi. Bukan gitu ceritanya. Dari awalnya sama-sama ada, pisah, ini enggak dibuang gitu. Gitu. Nah, itu makanya sebenarnya kalau gereja Protestan khususnya GKI merayakan Advent itu bukan mengadopsi dari denominasi lain ya. Nah, kemudian kalau ditanya apakah Advent yang di Katolik itu sama dengan Advent yang di Protestan? Sebenarnya secara esensi itu nggak beda sih. Oke, sama-sama mempersiapkan untuk Natal kan? Jadi secara esensi gitu.
Cuman kemudian secara pernak-perniknya ya banyak perbedaan. Oh, Gitu. oke. Ya misalnya Ekaristi gitu. Ya kalau di kita di Advent ya ndak ada Ekaristi sih. Hanya saja ya Ekaristi di Gereja Katolik juga bisa dikatakan setiap kali ibadah Setiap mereka kali misa bisa setiap ada kali gitu. misa ada Ekaristi itu gitu. Jadi ya bukan sesuatu yang spesial banget begitu. Hanya saja mungkin yang agak spesial adalah terkait dengan Bunda Maria. Ya maksudnya begini, ya wajar lah. Memang mereka ada ritual-ritual tertentu ya. Kadang sebagian orang menghubungkan misalnya ada doa rosario untuk Bunda Maria. Itu juga lebih diintensifkan gitu di Minggu Advent. Kemudian ada semacam pembasuhan atau penyiraman terhadap permandian terhadap Patungnya. Bunda Maria. Nah itu dilakukan di Minggu Advent juga begitu. Karena persiapan melahirkan kan. Nah, Bunda Maria. Iya, maksudnya lebih ke arah memberikan perhatian, memberikan penghormatan lebih khusus terhadap Bunda Maria. Hanya saja gini, perlu dicatat sejauh yang informasi yang saya dapat ya dari rekan-rekan di Katolik dan dari literatur juga itu ketika ada perlakuan khusus terhadap Bunda Maria, ini dalam pengertian patungnya diperlakukan secara khusus, itu bukan berarti mereka menyembah patungnya ya. Gitu. Ini mungkin yang menurut saya perlu di-clearkan juga. Jadi jangan sampai gara-gara mereka berdoa di depan Bunda Maria, kemudian membersihkan patung Bunda Maria, kemudian kita menjudge mereka menyembah patung gitu. Sebenarnya enggak. Sejauh yang saya tahu kalau ngobrol-ngobrol gitu juga pengertiannya adalah itu patung segala macam itu hanya membantu kita mengingat, menolong kita untuk memiliki penghayatan yang lebih dalam gitu. Nah, misalnya khususnya dalam rangka Advent ini ya, kalau kemudian mereka teman-teman Katolik memiliki perhatian yang lebih terhadap Bunda Maria, ya itu kan bagian dari upaya memahami atau menghayati kelahiran atau kedatangan Kristus itu secara lebih menyeluruh, lebih utuh gitu. Jadi dari kedatangan Gabriel kepada Maria gitu. Nah, itu lebih divisualkan gitu. Kalau di dalam konteks GKI semuanya itu hanya dimunculkan di dalam bacaan Alkitabnya, bacaan ayatnya begitu. Tetapi kalau teman-teman Katolik ada tradisi-tradisi yang lebih dari itu. Itu. Hanya saja sekali lagi tujuannya adalah supaya menolong umat untuk bisa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif. Kira-kira begitu. Karena kalau nunggu Gabriel harusnya Maret. Kan dikurangi 9 bulan 10 hari. Iya. Itu ada ininya khusus ya, ada momennya khusus juga. Nah, terus kalau yang kita tahu nih ya, pernak-perniknya Advent ini kan macam-macam kan selain lilin tadi itu kan. Biasanya kalau merhatiin kan baju penatuannya pada ungu. Terus pendetanya juga tuh, kansel klitnya juga. Iya. Itu kan warna liturgis lah ya. Itu kenapa itu kok kayak gitu tuh? Iya. Jadi kita memasuki Advent itu kita mengenakan warna ungu. Lilinnya juga ungu ya. Lilinnya ungu, baju pendeta ungu, stolanya ungu gitu. Seragam penatua juga bernuansa ungu begitu. Karena warna ungu itu sebenarnya memiliki makna
warna perenungan, makna warna pertobatan, tapi sekaligus juga warna pengharapan di sana. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam, tadi kamu sudah sebut ya, warna liturgis, itu sebenarnya menolong, sekali lagi ini simbol juga ini. Simbol yang dipakai untuk menolong umat menyadari sekarang ini masa apa, supaya ketika kita ibadah, kita itu bisa terbantu untuk mempersiapkan diri, memiliki penghayatan yang lebih dalam. Bayangkan kalau nggak ada pernak-pernik yang seperti itu ya. Dibandingkan aja, kita masuk begitu hari Minggu, kita masuk ke ruang ibadah, ya udah ibadah didekor macem-macem gitu ya, tapi tidak pakai warna tertentu. Ya kita mungkin masuk ruangan itu, ini suasana apa ya, misalnya gitu ya. Kita nggak ada kesadaran, ini sudah waktunya Natalan ya, gitu. Tapi kalau waktu kita masuk, warnanya sudah ungu. Nah, warna ungu itu biasa dipakai untuk menjelang Natal atau menjelang Paskah, warna perenungan gitu. Nah, cuman konteks kita sekarang ini ngomongin Advent, jadi ngomongin Natal. Nah, jadi begitu umat masuk, kok warna ungu? Waduh, ini sudah Advent. Saya harus mempersiapkan diri lebih untuk merenungkan tentang kedatangan Kristus dan sebagainya begitu. Ya, cuman mungkin banyak yang nggak tahu juga kan ini. Jadi ditonton ya. Ini penting loh ini. Karena kalau enggak kalian cuma nunggu ada pohon Natal kan. Baru tahu kalau mau Natal. Kalau enggak ungu, akhirnya puji Tuhan penatuannya ganti baju. Enggak hijau terus. Atau malah ya enggak merhatiin. Karena ya udah tuh terserah mau warna apa, ya enggak merhatiin. Ya, itu sesuatu yang penting. Sangat disayangkan kalau kita ibadah tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena warna-warna liturgis itu sangat menolong kita sebenarnya untuk mengerti kita ini sedang dalam masa seperti apa gitu. Nah, berbicara soal warna ungu, warna liturgis Advent, itu sebenarnya tidak selalu ungu. Oh, bisa ganti apa? Bisa. Gereja-gereja tertentu mengganti warna ungu diganti dengan warna biru. Oh, bukan karena buta warna, bukan. Tapi warna ungu diidentikan, hanya saja yang menggunakan warna ungu lebih dominan. Oh, gitu. Birunya biru tua, biru muda. Iya, apa ya? Antara biru laut, biru dongker. Oh, lebih gelap lah ya, birunya gelap. Lebih nuansa gelap gitu. Nah, lalu kalau di minggu ketiga, Advent ketiga, itu warnanya bisa berubah. Kenapa itu kok bisa berubah? Bisa berubah karena untuk memberi tanda bahwa kita itu semakin dekat dengan Natal. Nah, minggu Advent ketiga itu disebut Advent Gaudete. Advent Gaudete itu dari bahasa Latin juga ya. Artinya sukacita. Oh. Gitu. Nah, di dalam Advent ketiga kita bersukacita, itu sebenarnya warnanya menjadi berubah karena ekspresi sukacita itu. Ada yang mengganti dengan, kalau ungu jadi pink. Atau bisa juga jadi merah. Gitu. Baru tahu ada pink nih, berarti seragamnya pink-pink gitu kan. Iya, pinky gitu ya. Nah, ini juga terjadi polemik juga sebenarnya. Apakah warna Gaudete ini tradisi Katolik? Enggak juga sebenarnya. Karena
banyak gereja-gereja Protestan yang juga pakai pink, menggunakan warna pink ini. Dalam pengertian, ya ini Minggu Gaudit, sukacita. Gitu. Sukacita. Gereja Protestan yang menggunakan ini, sebagian gereja Lutheran, lalu kemudian gereja Anglikan itu pakai itu ya. Pakai ini, ada tradisi itu. Lah, kalau ngomongin di GKI gimana? GKI secara sinodal tidak mengikuti Minggu Gaudit ini. Secara sinodal tidak ada kebijakan Minggu Advent ketiga disebut Minggu Gaudit. Nah, tetapi secara lokal gereja-gereja GKI tertentu ada yang menggunakan itu momen ini, gitu. Jadi bisa ya, maksudnya kalau memang pengen ya bisa gitu. Ya, tergantung majelis jemaatnya sih. Ya mereka mau apa enggak gitu kan, beli seragam baru lagi satu ya. Iya. Cuman kalau secara sinodal kan jadinya gini. Ini belum menjadi kesepakatan gitu. Belum menjadi kesepakatan, ini bukan keputusan sinodal. Nah, apakah kita mau menggunakan itu atau tidak? Ya memang terjadi perdebatan di sana. Tetapi sejauh ini si GKI Resut mengikuti kebijakan sinode. Kalau sinode belum menetapkan, ya Katolik GKI tidak menggunakan itu. Oke. Gitu. Terus biasanya waktu Advent tuh ada perjamuan kudus tuh. Oh, ya. Ini khususnya GKI Resut ya. Iya kan? Khususnya GKI Resut di Advent pertama itu mengadakan perjamuan kudus. Kenapa begitu? Jadi tadi kan saya sempat sudah singgung ya, itu bahwa Advent itu terkait dengan kalender gerejawi. Ya, kalender gerejawi. Gitu. Nah, kalender gerejawi itu dimulainya bukan tanggal 1 Januari. Kalender gerejawi itu dimulainya dari Advent pertama. Jadi ketika kita merayakan Advent pertama dengan mengadakan perjamuan kudus, sebenarnya sama dengan kita memasuki tahun gerejawi yang baru dengan mengingat karya keselamatan dari Kristus. Gitu. Makanya kemudian di GKI Resut setiap Minggu Advent pertama itu diadakan perjamuan kudus. Gitu. Ya. Makanya itu belum tentu setiap gereja lain melakukan sesama GKI. Iya, belum tentu. Jadi secara sinodal juga nggak ada keputusan ini. Aturan wajib gitu. Tetapi GKI Resut majelis setuju untuk mengadakan perjamuan kudus di Minggu Advent pertama. Oke. Kalau selain itu biasanya tuh Advent tuh mulai muncul sampul-sampul tambahan itu ya. Ya kan. Kalau di Resut tuh udah penuh tuh di depannya kursi itu udah penuh tuh isinya ini sampul apa lagi gitu kan. Nah, ini sebenarnya secara maknanya masih bisa dilihat dari perspektif ini tadi tahun baru. Makanya disebutnya kan sampul syukur tahunan. Gitu. Nah, jadi di dalam rangka penghayatan akan tahun baru ini, kemudian ya kita bersyukur gitu. Jadi tidak ada persembahan yang wajib ya. Tapi kita memfasilitasi, dan fasilitas ini sebenarnya menolong umat juga untuk menghayati bahwa oh ya ini sudah memasuki tahun baru gerejawi ya. Bukan tahun baru Masehi. Tahun baru gerejawi kita mengingat penyertaan Kristus dalam hidup kita, ya kita bersyukur gitu. Makanya disebut sampul syukur tahunan. Ya, termasuk gitu. Karena ini Advent pertama itu juga jadi awal tahun yang baru, jadi tema itu juga akan terpengaruh karena ayatnya ganti tahun juga. Ganti. Nah, itu terkait dengan leksionarinya. Ya. Leksionarinya ganti. Jadinya betul sekali.
Advent pertama itu menjadi momentum perubahan tahun. Jadi kalau leksionari kan ada 3 ya, 3 tahun. Periodenya itu 3 tahun, disebut tahun A, bacaannya dari bacaan Injilnya, patokannya pada bacaan Injil. Tahun A bacaan dari Matius, tahun B bacaan dari Markus, tahun C bacaan dari Lukas. Jadi tapi ini nanti masuk ke omongan leksionari. Nggak usah detail, tapi intinya kan jadi patokan juga ya, sih Advent jadi patokan ini, ya. gitu. Ya, jadi banyak sebenarnya fungsinya Advent ini ya. Iya. Selain maksudnya bukan cuman sih, selain menantikan kedatangan Kristus, jadi banyak momen yang numpuk di masa Advent ini juga ya. Ya, yang pasti kayak misal pernak-pernik itu yang beda juga itu nyanyinya. Dari Haleluya jadi Maranatha. Oh. Iya kan? Iya. Advent kan juga ganti. Iya. Jadi gini, Maranatha itu sebenarnya istilah yang merujuk kepada kedatangan Kristus juga. Hanya saja sebenarnya istilah Maranatha lebih terkait dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Oke, bukan toko buku rohani ya. Dulu kan ada. Atau labelnya apa itu? Kaset atau apa itu ya? Iya, makanya dulu kan ada. Iya. Nah, istilahnya memang sama, tetapi sebenarnya Maranatha terutama yang digunakan dalam liturgi itu merujuk kepada kedatangan Kristus. Hanya saja nanti penggunaannya lebih banyak dihubungkan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Begitu. Jadi ketika kita masuk Minggu Advent, kita diajak menyanyikan lagu responsorianya adalah Maranatha. Sebenarnya kita diajak untuk mengingat, ya, saya sedang menantikan kedatangan Kristus. Tema-tema khotbahnya biasanya waspadalah, bersiaplah, berjagalah, gitu. Iya. Tema-temanya seperti itu. Arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana, gitu. Jadi memang mempersiapkan hati umat buat bisa benar-benar nanti waktu Natal itu udah siap banget gitu kan. Nah, kalau dihubungkan dengan yang Maranatha tadi, bagaimanapun juga ya kita harus bersiap untuk bukan hanya menyambut kehadiran Kristus yang dirayakan di hari Natal, tapi kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai tanda akhir zaman itu, gitu. Nah, sedikit menyinggung soal akhir zaman ya. Akhir zaman itu saya selalu mengatakan begini, akhir zaman itu bisa dimengerti secara komunal maupun personal. Nah, jadi jangan sampai berpikiran, ngapain kita ngomongin mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan gitu. Toh sejak 2000 tahun yang lalu kita sudah membicarakan kedatangan Tuhan tapi nggak datang-datang gitu. Terutama kedatangan Tuhan yang komunal. Komunal artinya Tuhan datang dan seluruh dunia menyambut gitu. Nah, itu yang komunal. Tapi jangan lupa loh, ada kedatangan Tuhan atau perjumpaan kita dengan Tuhan itu secara personal. Yang kita yang disambut ya di kita sana. Yang disambut di sana gitu. Siapa yang bisa jamin bahwa yang tua mati duluan? Kan enggak ada. Nah, justru di dalam siklus liturgi ketika kita masuk Advent, kita itu bisa mempersiapkan diri, diingatkan kembali gitu untuk berbenahlah gitu. Jadi bukan berarti karena kita sudah siap banget di Advent dipersiapkan, oke nanti Natal aku tak terjun aja. Enggak gitu loh ya, jangan gitu. Jangan ya. Menggunakan Advent untuk persiapan bundir ya. Bahaya malah. Jadi kita pengennya belajar tentang Advent malah memaknainya salah nanti. Kalau selain itu ada lagi nggak Kak tentang Advent ini? Apa ya? Pernak-perniknya tadi sudah ya.
kayaknya dari saya sih. Itu ya. Biasanya kalau di sini dekornya nyicil-nyicil, Kak. Oh. Ya. Dekor nyicil. Lah, ini sebenarnya saya pernah ngobrol dengan konseptor, salah satu dekorator yang ada di GKI Resut. Ketika saya ngobrol itu dia mengatakan, konsepnya memang seperti ini karena kita mengakui atau menyadari ini bagian dari ekspresi progresivitas Advent gitu. Jadi bukannya tim dekoratornya kecapean, nggak sanggup, nggak nututi, bukan gitu ya. Waktunya nggak nutut, bukan begitu. Tapi sengaja dicicil untuk mengajak umat menyadari ini ada progresivitas yang harus kita perhatikan. Gitu. Semakin hari semakin dekat, maka semakin komplit lah. Semakin komplit, Adventnya benar-benar lengkap dengan kedatangan Tuhan. Jadi waktu Natal ketika kedatangan Tuhan udah komplit gitu ya. Begitu. Jadi kalau masa penantian itu berakhir sudah. Jadi gitu. jangan bingung dipikir yang dekor belum selesai ya. Atau lu iki paling nyicil duitnya ndak cukup. Anggarannya. Ya anggaran belum turun kayaknya. Anggaran belum turun. Cuman separuh gitu. Bukan gitu ya. Ini setengah sengaja tuh, memang semua tuh kadang kelihatan cacat tuh sengaja. Memang secara konsep tuh gitu. Itu namanya ada konsepnya. Seni tuh, seni. Iya. Mungkin ada closing statement Kak buat kita semua yang hari ini udah belajar banget tentang Advent nih. Iya. Kalau diminta closing statement dalam ngomongin tema Advent ini, saya mengingatkan Advent itu terkait dengan kedatangan Tuhan, dan itu berarti berbicara sudah siapkah kita berjumpa dengan Tuhan. Gitu. Nah, ingat, perjumpaan kita dengan Tuhan itu bisa terjadi secara komunal, tapi juga bisa terjadi secara personal. Jadi, kalau kita sudah bicara soal Advent, ingat, bersiaplah, berjagalah, Tuhan segera datang. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Kak Yuda. Semoga semua pada belajar banyak ya dari konten kali ini, karena banyak hal-hal yang baru nih yang bahkan gak pernah dibahas. Bahkan kayak warna aja belum tentu semua orang merhatiin warnanya ganti kan. Semoga habis ini benar-benar bisa menghayati dan tahu nih kode-kodenya, tanda-tanda, simbol-simbol di Advent itu apa aja sih maknanya. Mungkin Kak Yuda bisa tutup dalam doa. Oke. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berdiskusi, ngobrol tentang Advent. Tuhan, ketika kami memasuki minggu Advent, tolong kami untuk mempersiapkan diri, meninggalkan manusia lama kami, terus semakin terdorong, termotivasi untuk menjalani kehidupan sebagai manusia baru, manusia yang sudah Engkau tebus, sehingga berbagai macam perilaku-perilaku kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu boleh kami tinggalkan. Dan dengan demikian kami sungguh mempersiapkan diri, bukan hanya mempersiapkan perayaan Natal, beli hadiah, beli baju baru, tetapi kami mempersiapkan diri kami, Tuhan. Mempersiapkan diri kami untuk supaya menjadi semakin layak ketika berjumpa dengan Engkau. Pimpin kami dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam memasuki minggu-minggu Advent ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih semua yang sudah menonton. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.